Begitu sampai ke lokasi itu, gua tidak lagi melihat sebuah pesawat, tetapi hanya melihat serpihan. Habis maghrib, ya sempet lah gue mikir-mikir, ada pikiran-pikiran ya, bayangan-bayangan yang sifatnya tuh berbau mistis lah. Dalam mimpi itu dia di situ bolak-balik tuh, di deket kantong jenazah bolak-balik, terus nyamperin ke gua, masuk ke bivak gua, terus keluar lagi. Habis sholat maghrib, tiba-tiba pintu kamar gua tuh kebuka. Kebukanya bukan yang pelan, tapi kayak yang dibanting Pak, sama angin. Gue pikir angin kenceng banget, wah gitu. Gue nengok, pas gue nengok gitu di belakang gue kayak ada bayangan gitu kan. Merinding gue langsung belakangan. Gue kagak mau nengok buru-buru, gue nengok pelan-pelan. Begitu gue nengok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan. Malam ini saya mendatangi kediaman sahabat saya kembali. Mungkin kalian sudah pada kenal. Ayo kita ketemu langsung yuk. Bang Arya Sena. Apa kabar Bang? alhamdulillah sehat walafiat. Ini kedua kalinya nih kita kesini nih. Iya, gue jaketnya ini juga. Sama gue juga. Ini ada apa namanya, kisi-kisi ceritanya selanjutnya apa nih Bang? Mau yang mana nih? Alhamdulillah. Ya ini semata-mata karena Allah berikan pengalaman banyak ya, bukan karena hebat. Karena yang hebat itu hanya Allah. Ya mungkin yang menarik diceritakan peristiwa dalam skala besar ya, seperti mungkin kecelakaan Sukhoi kemarin gitu ya di 2012. Oke. Nih sebelum kita ke inti cerita, sahabat Q Mystery, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga intip juga channelnya Bang Arya Sena, di YouTube-nya Arya Sena Cerita Pendaki ya Bang ya. Oh iya, kalau misalnya ada yang minat untuk bukunya Arya Sena, bisa langsung kontak kok. Nanti kita kasih tahu. Itu ada detailnya di bawah di deskripsi. Oke, Bang, gimana Bang? Coba kita lanjutin Bang. Ya waktu itu, iya kita nggak pernah duga lah ya, nggak pernah. Adalah dalam benak seorang manusia menginginkan kejadian seperti itu ya. Betul. Intinya itu sore itu pas kejadiannya siang kalau nggak salah ya. 9 Mei itu kalau nggak salah siang. Tapi ya gue dengernya itu taunya sekitar jam 6. Itu karena ditelepon sama kantor. Posisi gue lagi di Mampang, lagi makan mie ayam. Sama mantan gitu ya. Santai, tiba-tiba didapat, dulu belum ada WhatsApp ya, masih BBM ya. Tiba-tiba dapat BBM, pemberitahuan bahwa seluruh anggota itu secepatnya, terutama untuk mentor ya, itu secepatnya ada di kantor karena ada sesuatu yang mau dibahas. Tapi waktu itu belum spesifikasi, dikasih tahu apa gitu. Gue masih cuek, apaan nih paling. Kedua kali lagi masuk BBM, nggak taunya ada kecelakaan pesawat. Diperkirakan hilang antara Gunung Salak ataupun Pelabuhan Ratu. Saat itu ya, karena memang belum diketahui lokasi pasti ya, di mana pesawat itu, titik pesawat itu menghilang dari radar itu. Udah selesai nganterin mantan, langsung ke kantor. Sampai kantor udah kelar meetingnya. Ya gue cengar-cengir aja dah, udah iya aja dah. Gue nggak tahu apa instruksinya. Yang gue tahu saat itu cari lokasi, temukan lokasi, kabarkan ke kantor. Udah itu aja yang gue tahu. Karena memang nggak ikut meeting full gitu. Ya udah, karena udah di lokasi, kita harus prepare tuh. Jadi gue langsung balik ke rumah, ambil pakaian, balik lagi kantor. Kita pakai mobil dinas lah gitu, mobil SAR, berangkat ke arah Gunung Wayang waktu itu. Karena semuanya saat itu masih beropini, opininya yang jatuh di sini lah. Pokoknya teori-teori itu banyak bermunculan lah. Kebetulan kita juga bawa seorang ahli navigasi, juga dia ahli apa ya, pokoknya khusus untuk mitigation, untuk bencana, terutama kecelakaan, entah kecelakaan pesawat, entah kecelakaan apalah.
Memang, tapi gue lupa nama beliau nih karena dia bukan dari Jakarta Rescue gitu, dari luar. Nah, itu sepanjang perjalanan beliau tuh berasumsi lah banyak lah, mungkin di sini nih, di sini. Jadi kita ngikutin arahan beliau. Saat itu arahan beliau pertama kita ke Gunung Wayang. Setelah melewati perjalanan dari Jakarta sampai ke Bogor, Bogor lanjut ke Sukabumi. Nanti kan di daerah Parung Kuda itu kita belok tuh, naik ke atas, masuk, sampailah kita ke Kebon Teh. Di situ gue lihat udah ada tentara banyak ya, cukup banyak tentara di situ. Tetapi kita nggak dapat informasi apapun. Turun, gali informasi dari penduduk setempat. Ya kita yang ditanyain tuh dengar suara ledakan nggak gitu, atau ada suara pesawat terbang rendah nggak? Ternyata nggak ada di situ. Nah, setelah kita laporkan hasil orientasi kita tadi sama warga, kita laporkan kepada beliau ini, beliau mengatakan berasumsi lagi beliau, berarti kita ke Cidahu sekarang. Berarti putar arah ke arah Bogor, balik ke arah Cidahu. Begitu mau masuk Cidahu itu, wah, udah padat tuh kendaraan. Udah padat kendaraan militer terutama ya. Jadi sepanjang perjalanan dari mulai Cicurug sampai nanti ke Cidahu itu dia agak merayap. Sekitar jam 3 atau jam 2 itu, jam 2 atau jam 3 ya kurang lebihnya. Akhirnya kita masuk ke Cidahu itu ke Cangkuang. Itu sekitar 4:30 pagi, 4:30 subuh. Itu di situ udah rame banget dan diputuskan kita mendaki ya. Gua terutama, emang gua kan tim eksekutor di lapangan. Jadi gua di briefing, gua harus naik sampai ke puncak Gunung Salak, terus nanti di puncak Gunung Salak gua melaporkan situasi dan kondisinya. Siapa tahu nanti di atas kita dapat berita dari, terutama dari militer ya, karena mereka yang berkompeten di sana. Ternyata setelah udah siap-siap mau jalan, radio dari pusat bunyi, kita diharuskan ke Cijeruk lah. Iya. Karena waktu itu belum A1 ya, informasinya belum ada yang A1. Nah, tetapi kali ini katanya A1 udah. Lokasi sudah diketemukan dan kita harus mendaki lewat Cijeruk. Wah, udah. Yang tadinya keril udah siap, masukin lagi ke mobil, kita balik ke Cijeruk. Karena penumpukannya luar biasa, itu sekitar jam 6 kita berangkat dari Cangkuang sampai ke Cijeruk itu sekitar 7:30, lama. Karena merayap kan jalannya. Sampai Cijeruk kita langsung meeting dan waktu itu gue dapat informasi A1 udah A1 sudah diketemukan lokasi itu di ketinggian sekitar 1.800 meter mdpl. Dia agak ke kiri dari puncak Gunung Salak dengan kemiringan tebing 90 derajat bervariasi dan kedalamannya sekitar 400 atau 500 meter dari puncak. Udah fix semua, siap peralatan, tapi waktu itu kita nggak bawa peralatan untuk rappelling. Nah, jadi nanti peralatan rappelling kita nunggu dari TNI. Siap, kita meeting, setelah meeting khusus dengan tim kecil kita dari Jakarta Rescue, kita meeting lagi dengan tim besar dari Basarnas, TNI Polri di lapangan itu, terus diberikan pengarahan oleh Danrem Surya Kencana Bogor. Mohon maaf saya lupa beliau namanya siapa, yang saya ingat pangkatnya Brigjen kalau nggak salah, bintangnya 1. Setelah beliau selesai memberikan pengarahan, barulah kita dilepas menuju ke puncak Gunung Salak. Udah, kita langsung jalan. Dan gue nggak tahu tuh, ternyata dalam perjalanan ini banyak kru media yang ikut gitu tanpa SOP. Jadi mereka hanya mengandalkan peralatan untuk liputan mereka. Mereka lupa bahwa ini adalah melakukan pendakian gunung, di mana di gunung itu nanti nggak ada villa ya, nggak ada rumah ya, nggak ada warung ya. Tampaknya mereka melupakan itu gitu. Dan gue baru sadar setelah setengah hari perjalanan baru gue ngeh nih, loh kok cuman bawa badan doang ya, bawa badan doang, bawa kamera sama bawa itu tuh yang buat ngomong, bawa mic gitu kan. Tapi gue pikir saat itu mungkin mereka ada krunya di belakang yang memang bawa perlengkapan SOP untuk melakukan pendakian. Ya udah, gue cuek aja jalan di belakang mereka sampai maghrib. Kebetulan gue kan pakai baju SAR, yang lain tuh kan bajunya TNI Polri gitu. Nah, mereka merasa lebih cocok ke gue kali ya karena gue sipil gabung. Gue tanya kan begitu kita istirahat nih, itu kira-kira 2 jam menjelang puncak.
Salak 1 ya. Gue tanya, loh bang, krunya mana yang lain yang bawa peralatan? Peralatan apaan bang? Lalu kan naik gunung, masa kagak bawa tenda kayak gitu? Waduh bang, iya ya gitu. Wah, abang mau nggak? Lah gue mau cuma bawa playseat. Nah kalau kita kan nggak harus ada tenda, apapun bisa kita jadikan sesuatu untuk berlindung dari hujan maupun dari angin gitu. Jadi kita nggak terlalu mementingkan itu karena kita memiliki kemampuan bagaimana cara beradaptasi di lingkungan dengan membuat apapun yang bisa membuat kita terlindung lah gitu. Kalau mereka kan nggak ada basically di situ. Akhirnya udah nggak lama temen gue datang 2 orang dari Jakarta Rescue gabung. Kenapa? Ini jurnalis pada nggak bawa apa-apaan. Ya udah gabung. Kita bikinin bivak tuh. Kita bikinin bivak dua bivak. Matras nggak bawa gitu, alas nggak bawa kan. Akhirnya kita bikinin ini daun-daunan kita kumpulin ya sampai tebel, kita taruhin playseat. Nah mereka istirahat di situ sampai sekitar jam 8. Mereka udah mulai kelaparan tuh. Gue bilang, ada yang punya handphone satelit nggak? Telepon satelit ada, kebetulan 1 orang dia bawa handphone satelit. Coba tolong hubungin ke bawah untuk bawa logistik, kalau enggak kalian kedinginan, ini bahaya. Sebab perut kosong tidak diisi oleh makanan akan memicu yang namanya hipotermia. Oh takut tuh, pada nelpon. Di bawah nyambung menyanggupi. Nah itu logistik, itu dorongan logistik masuk sekitar jam 12 malam. Wah makan tuh semua kenyang, tidur nyenyak tuh. Pagi gua sama temen gua, ternyata temen gua kan punya tugas khusus nih yang 2. Jadi gua ditinggal nih sama temen gua karena mereka punya tugas khusus. Gue bilang sama mereka, tugas jauh lebih penting, ini biar mereka gue yang cover. Gue bilang kayak gitu, ini biarin wartawan gue yang cover. Udah akhirnya mereka jalan duluan. Nah sepanjang perjalanan menuju ke atas itu gue liat kru itu udah pada lemes lah, udah kayaknya udah nggak sanggup naik. Berikut mereka tendanya nggak ada gitu kan, mereka nggak bawa jaket, mereka nggak bawa sleeping bag, pokoknya perlengkapan SOP itu sama sekali nggak ada. Sebagai seorang rescuer, gue melihat ini potensi. Jadi kita harus paham yang namanya potensi gitu, potensi berbahaya. Nah kalau yang di atas itu kan orang yang sudah tidak ada, kemungkinan besar itu nggak akan ada yang selamat karena kondisinya pesawat nabrak gunung. Tetapi yang gue bawa ini ada sekitar 6 sampai 9 orang. Mereka adalah jurnalis, itu kan orang-orang hidup. Gue mikir kayak gitu, di atas gue nggak tahu nih ada tenda apa nggak di atas gitu kan. Ada nggak peralatan SOP yang dibutuhkan untuk bertahan di atas gunung. Karena potensi itu sudah ada dan mengarah ke hal-hal yang berbahaya, akhirnya gue putuskan udah turun aja bahaya gitu. Ada yang nggak mau tuh, gue nggak bisa sebut stasiun mana sempat nggak enak juga ngomongnya di beberapa channel. Gue bilang pokoknya turun, soalnya lu nggak ada yang bawa SOP di sini. Gue nggak mau nambah korban lagi di luar kecelakaan Suko yang ada. Kalau emang lu mau lanjut, ini jalurnya gue kasih tahu. Tapi kalau lu nggak mau lanjut ya terserah, ikut gue turun. Karena keselamatan lu lebih penting daripada cuma berita. Nih yang mau lanjut, gue kasih tahu jalurnya. Tapi nggak ada yang mau lanjut, ya gue nggak salah dong. Ya karena potensi ini memang harus kita minimalisir sejak dari awal. Udah kita turun tuh, singkat kata sampailah di bawah sekitar jam 4. Gue istirahat, lepas badal maghrib, meeting gue sebentar. Gue dapat penugasan baru naik dari Cimlati. Nah udah selesai gue istirahat tuh, lepas badal isya datang ternyata perwakilan dari beberapa media. Mereka nitip lah gitu kan, nitip karena mereka kemarin nggak bisa ngambil gambar, mereka nitip beberapa handycam. Terus gue bilang atau aja handycam, gue bilang kayak gitu, memorinya yang banyak sama baterainya. Gue bilang gue bawa handycam banyak repot, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah selesai, dikasih tuh uang saku sama mereka kan. Terus istirahat gue pagi, gue pamit sama komandan rombongan gue. Selesai gue mau naik dari Cimlati, begitu juga dengan kru. Begitu sampai di bawah itu ternyata gue masih dicegat nih sama satu stasiun televisi. Mereka juga nitip sambil ngasih sajen lah gitu, rokok, terus satu slop gitu kan, sama ngasih biaya operasional. Udah dianterin gue sampai ke Cimlati itu. Nah waktu itu sekitar jam 10 pagi, tapi di dalam perjalanan ini ternyata
ada salah satu media lagi datang jegat. Nah, itu akhirnya nih beberapa media kumpul sama gua ngobrol sampai sore. nggak jadi naik itu hari. Waktu radio bunyi ditanya posisi di mana, udah di jalur gitu. Padahal gua masih makan di warung gitu. Selesai, dapet lah, gua nggak bisa sebutkan. Akhirnya selesai badal maghrib gua diantar ke Cimlati. Waktu itu kita diantar ke sebuah villa sebelum hutan damar, gue nyebutnya nggak tahu pohon rasa mala pohon damar, gue nggak tahu. Kita sebelum hutan rasa mala itu kita ada satu villa. Ternyata di situ pos komandonya. Jadi setiap orang yang mau naik Gunung Salak dia harus tim SAR atau anggota TNI Polri. Orang umum saat itu masih belum diperbolehkan untuk mendaki, untuk melakukan bantuan SAR gitu, belum boleh. Daftar, kita kasih tahu kita dari organisasi mana, selesai istirahat itu sampai jam 11 baru gua naik ke Gunung Salak. Nah pas lagi naik ini ada 2 orang, mereka relawan tapi mereka nggak bisa masuk karena mereka bukan tim SAR. Nah kebetulan kan gue bawa baju itu 4 kalau nggak salah, baju ganti itu baju oranye semua, baju SAR. Gue tanya sepanjang perjalanan itu, lu mau naik? Gue bilang kayak gitu. Maksudnya sebelum gue daftar ke ini ya, ke pos komando itu ya. Lu mau naik juga? Iya bang, tapi kita nggak boleh kata dia. Ya udah nih gue kasih baju SAR gitu. Gue kasih baju SAR 2 mereka. Ntar balikin gue kata gitu. Iya, pakai. Udah sekarang daftar lagi sama gue. Siapin KTP lu, kasih. Dari mana? Jakarta Rescue. Oh, masuk. Udah. Nah, selesai itu baru gue naik tuh sama dia. Nah dalam perjalanan itu ini sedikit horor tapi nggak ada ini ya, tidak ada baik hologram maupun penampakan, itu nggak ada. Hanya sepanjang perjalanan ini gue seperti dalam pikiran gue itu menyaksikan banyak sekali orang tapi bersih nggak perempuan nggak laki, itu bersih itu kayak berjalan di depan gue. Tapi ini bukan berupa bayangan hologram atau enggak, tapi dalam pikiran gue gitu. Dalam pikiran gue tuh kayak gitu terus sampai sekitar 2 jam kita jalan sampai ke pos 2 itu 1 jam lah, 1 jam setengah kurang lebih. 2 orang yang gue bawa ini capek kan, kita istirahat. Ya udah tidur dulu lah gue bilang. Kita nggak bawa tenda, bawa playseat aja. Udah gelar playseat kita langsung selimutan sama playseat tuh. Oh sepanjang tidur itu agak tegang gue itu karena memang saat itu jalurnya masih sepi. Sampai akhirnya sekitar jam 4:30 suara rame lewat. Kita lihat ternyata rombongan dari Brimob Dende Kedung Halang. Bareng kita sama mereka tuh. Wah lumayan dah tuh, banyak cemilan. Lanjut lagi jalan sampai ke puncak Salak itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi ternyata rekan gue yang 2 orang kemarin tuh udah turun, udah nggak ada. Jadilah gue dapet perintah radio di sana untuk stay di sana mengamati perkembangan. Kalau perlu turun ke lokasi ya untuk melaporkan situasi dan kondisi terkini kepada Jakarta Rescue. Udah selesai gue istirahat. Hari itu gue nggak turun, tapi gue hanya mengamati keadaan. Itu udah banyak orang ya, 200-an TNI semua, TNI sama Polri. Umumnya tuh masih jarang banget. Nah, selama di atas itu gue masih ingat itu udah naik tuh 1 kantong jenazah. Udah naik 1 kantong jenazah. Sampai sore itu ada 2 kantong jenazah. Dan pas gue tanya-tanya itu kondisinya udah nggak ada yang utuh. Nah, udah kan itu nggak boleh dilihat-lihat tuh. Lagian siapa juga sih yang mau lihat kantong jenazah gitu. Udah sore. Kebetulan gue ngebase-nya cuma 5 meter tuh dari posisi itu kantong jenazah gitu. Nih posisi gue di sini. Udah ngebase. Karena gue sendirian waktu itu dari Jakarta Rescue. Terus temen gue yang orang Sukabumi ini dia ketemu sama temennya, gue sempat misah. Itu akhirnya gue gabung sama tim dari Paskas. Nah itu ada 6 orang tim kecil. Udah gue gabung sama mereka. Ya enak lah tuh itu malam, nggak ada kejadian apa-apa ya. Gimana mau serem, Gunung Salak yang biasanya sepi itu di sana saat itu ya ada ratusan orang. Udah gitu ada yang baret merah, baret ungu gitu. Setan juga mikir kali, buset Kopassus coy. Buset marinir gitu. Ngeri lah pokoknya. Nggak ada serem-seremnya. Makanya gue juga heran kalau ya gue nggak heran sih dalam artian orang kan pribadinya masing-masing ya, pengalamannya juga beda-beda. Tapi saat itu gue nggak ngalamin. Walaupun beberapa kali gue ngeliat ke arah kantong jenazah itu, ya paling gue inget Aceh aja lah. Dimana gue pernah di Aceh dulu
kemalaman di satu tempat, gue dikelilingin sama ribuan jenazah gitu. Jadi gue anggap kayak gitu aja lah. Sampai datang pagi, walaupun agak susah tidur, ya bayangan-bayangan menakutkan mah ada aja, tapi penampakannya nggak ada ya. Dan itu jam 6 udah speaker udah bunyi, siapa aja yang mau turun harus lapor, daftar. Terus dia dari kesatuan mana kalau TNI, kalau misalnya tim SAR dari organ mana itu lapor. Nanti jam 7 kita semua serempak turun ke bawah. Udah, gue persiapan bawa depek. Tentunya di dalam depek gue ada handycam karena udah dipesan gitu kan. Itu beberapa memori udah gue siapin. Setelah kita briefing, baris briefing, terus kita mulai turun tuh satu persatu. Itu jalurnya keren. Itu pertama kita turun kemiringannya sekitar 80 derajat. Langsung 80 derajat sekitar 200 meter. Terus kita terus melipir ke kiri itu 90 derajat. Ya, sekitar 50 meter. Terus naik lagi dikit, terus turun lagi sekitar 100 meter, itu dia udah agak diagonal. Sampai ke lokasi. Begitu sampai ke lokasi itu gua tidak lagi melihat sebuah pesawat, tetapi hanya melihat serpihan. Serpihan terbesar itu ada di dasar lembah, itu mesin pesawat. Ya. Dan yang paling memilukan itu sebenarnya kondisi korban. Karena tidak ada satupun jenazah yang mohon maaf utuh itu. Itu hanya body part aja. Baik isi tubuh maupun bagian luar. Itu di atas sana gue langsung ngambil gambar tuh. Gue langsung ngambil gambar situasi, gue rekam semuanya. Ya. Tadinya tuh gue ambil tuh kayak mohon maaf gitu, kayak usus gitu kan. Terus beberapa body part lah itu gue ambilin, tapi setelah mungkin sekitar 20 menit kok gue ngerasa nggak enak hati gitu ya. Itu akhirnya gue hapus, yang gue ambil hanya serpihan-serpihan juga para relawan anggota TNI Polri yang sedang bekerja di sana. Itu gue ambilin situasinya sesuai dengan kebutuhan ya. Habis itu gue mulai bekerja untuk mohon maaf ngambilin serpihan tubuh korban. Itu gue nggak kebayang ya. Waktu gue di Aceh, gue ngangkat jenazah itu rata-rata masih full lah. Ya, walaupun ada yang kepotong, walaupun ada yang nggak utuh itu, tapi tidak menyeramkan seperti ini gitu. Jadi waktu di Sukhoi ini gue sempet nangis, gue sedih karena ini kayak apa gitu kondisi para korban di saat terakhir pesawat ini membentur ya dinding tebing gitu. Sempet gue diem, gue nangis, terus gue doakan para korban. Ya gue cuman bisa Fulan bin Fulan dan Fulana binti Fulana gitu. Cuman bisa kayak gitu doang. Terus baru bekerja itu. Gue inget sampai harus ada yang gue taruh kantong kresek gitu ya. Mohon maaf daleman gitu ya. Terutama yang banyak ketemu itu usus lah gitu ya. Kalau yang lain-lain kayak mungkin ginjal apa itu gue nggak ketemu. Tapi kalau usus ya itu. Terus potongan-potongan yang sedikit besar, mungkin cuma serpihan-serpihan daging aja itu, ya Allah. Itu gue ambilin sampai sekitar jam 2 itu akhirnya gue naik ke atas. Nah, nanti jenazah itu yang udah di dalam kantong jenazah akan ada tim yang narik gitu kan. Kita udah lepas dari itu. Balik ke atas, istirahat. Gue awalnya agak mual gitu karena udah lama tidak berurusan dengan jenazah gitu. Jadi sempet gue agak mual lah waktu itu. Gue agak mual, cuman gue bilang ini kalau gue nggak makan gue sakit gitu kan. Udah paksain makan, rokok, ngobrol-ngobrol. Ini habis maghrib ya sempet lah gue mikir-mikir, ada pikiran-pikiran ya, bayangan-bayangan yang sifatnya tuh berbau mistis lah. Tapi gue netralisir dan orang rame juga di sana, akhirnya nggak ada. Ya itu berlalulah malam itu seperti biasa. Besok gue turun sama aktivitas gue seperti itu. Ya mohon maaf untuk keluarga korban, tidak bermaksud untuk mengungkit-ungkit gitu ya, dalam artian mohon maaf sekali lagi, ini hanya untuk menceritakan ya kondisi di sana itu. Dan gue yakin tidak semua body part itu bisa diambil karena kondisi medan itu di tempat pesawat nabrak itu 90 derajat dan dia berceceran di sekitaran tebing yang kemiringannya bervariasi sampai akhirnya nanti
di dasar lembah yang ada sungai kecil mengalir. Itu radiusnya mungkin 100 meter persegi. Jadi memang ledakannya dahsyat ini kan. Jadi gue yakin tidak semua body part, ya walaupun mungkin dalam jumlah kecil gitu ya, itu keambil semua nggak mungkin. Saat itu aja gue, ya lagi-lagi potongan tubuhnya itu sedikit, lebih banyak serpihan, bukan potongan lagi tapi serpihan gitu, serpihan daging, bukan lagi potongan-potongan tangan. Itu lebih banyak serpihan-serpihan seperti itu ya, serpihan mungkin daging ini, serpihan kepala isinya. Saat itu memang luar biasa banget ya. Seperti biasa kita ambil-ambilin, terus kita naik lagi ke atas. Nah ini pas malam ketiga ini, pas gue istirahat itu gue ngimpi. Nah, jadi dari arah mimpi ya, ini mimpi, bukan seperti orang-orang yang katanya melihat ini melihat itu. Tapi kalau gue nggak, gue mimpi dari arah kantong jenazah itu ada orang pakaiannya perlente lah, dalam artian nggak mungkin lah dari antara tim SAR ada yang seperti itu dan dananya, ataupun pendaki itu nggak mungkin banget. Jadi dia pakai sepatu yang sepatu buaya gitu lah, yang model-model kayak gitu tuh, terus perlente, celana bahan yang ada setrikaan belahannya tuh rapi, pokoknya jelas itu. Dalam mimpi itu dia di situ bolak-balik tuh di deket kantong jenazah, bolak-balik, terus nyamperin ke gua, masuk ke bivak gua, terus keluar lagi. Tapi ngimpi ya, itu gitu aja sampai gua sekitar 3:30 bangun, kaget, merinding, terus mata gue langsung terfokus ke kantong jenazah, tapi nggak ada apa-apa. Langsung senjata gue saat itu gue langsung doa, gue kirimin Fulan bin Fulan, gue nggak tahu siapa gitu, Fulan bin Fulan, semoga tenang dalam sana gitu. Gue makan, ngopi, nggak lama pagi datang. Saat itu gue memutuskan untuk tidak turun ke bawah ya. Gue nggak turun ke bawah, tapi gue mau nyetorin hasil ini, rekaman gue gitu. Gue turun ke bawah ngasih rekaman, sekaligus gue beli rokok gitu. Beli rokok udah habis selama 3 hari itu, sekaligus ngambil inilah logistik. Turun ke bawah ngambil logistik, beli rokok, ngasih rekaman itu. Sorenya gue naik lagi sampai ke atas. Itu gue udah nggak ngambil gambar, tapi gue udah lebih ke fokus ke dalam urusan evakuasi tubuh korban ya. Jadi besoknya tuh ternyata bala bantuan dari kantor gue datang 2 orang, tetapi mereka hanya ngurus pos komando di atas, sementara yang turun ke bawah gue. Ya seperti itu kondisinya, di bawah itu ya gimana ya, pokoknya seperti gue bilang dan akan gue ulang-ulang ya, kita tidak akan menemukan serpihan besar ya. Ada yang besar itu hanya sebatas ini kaki, mohon maaf nggak ada, tangan nggak ada, kepala nggak ada, malah badan tok. Ada juga yang potongan besar, mohon maaf paha. Terus ada satu juga dia cukup besar potongannya, itu sampai sebatas dengkul, itu aja. Selebihnya tuh kebanyakan ya sudah serpihan ya. Mohon maaf ya keluarga korban. Intinya selama di atas itu kita bener-bener ya, gua aja yang udah teruji dengan medan-medan yang seperti itu ya, terus menghadapi sebelumnya udah ribuan jenazah di sana juga terguncang gitu, apalagi keluarga korban ya. Makanya gua agak-agak pelan-pelan kalau di sini ngomongnya itu. Sampai di atas itu dari tanggal 9 Mei gua sampai tanggal 18 Mei itu gua 4 kali naik turun Gunung Salak untuk pengambilan logistik ya, terus untuk penjemputan ada beberapa tamu dari luar Jawa karena mereka memang gue ditugaskan untuk jemput ya. Yang terakhir kali itu untuk ambil logistik, untuk supporting tim yang ada di atas. Nah, jadi selama gue di sana itu gue hanya mengalami mimpi bertemu dengan mungkin salah seorang korban. Dia laki-laki ya, dia perlente banget dandanannya. Udah selesai tanggal 18 itu gue turun ke bawah, terus diwawancara sama salah satu televisi nasional. Terus gue nginep di base camp mereka. Besoknya gue diantar ke Cijeruk di Jalan Raya Sukabumi Bogor itu. Gue naik mobil pulang, sampai rumah itu sekitar jam 2 siang. Sampai sini nih gue istirahat.
Tidur bangun-bangun habis maghrib gue sholat. Waktu itu masih rajin sholat ya, kalau sekarang agak belang mentong nih soalnya. Kalau inget doang. Habis sholat maghrib tiba-tiba pintu kamar gue tuh kebukanya bukan yang pelan tapi kayak yang dibanting Pak, sama angin. Gue pikir angin kenceng banget, wah gitu. Gue nengok, pas gue nengok gitu di belakang gue kayak ada bayangan gitu kan. Merinding gue langsung belakangan. Gue kagak mau nengok buru-buru, gue nengok pelan-pelan. Begitu gue nengok, iya bener, di tembok gitu kan, hologram. Tidak ada mulut tuh, nggak gerak ya, mereka cuman itu satu orang itu natap. Ya, mohon maaf kondisinya nggak baik lah, dalam artian nggak utuh gitu. Itu dia mengatakan walaupun tanpa mulut gitu ya, jadi batin ini nerima, bang makasih bang udah apa istilahnya, sudah membantu saya gitu menemukan diri saya gitu. Oh ya, gue bilang kayak gitu. Terus dia langsung masuk tuh ke tembok UP, langsung kan rumah gue di belakang itu memang temboknya tembok UP kan. Langsung aja dia hilang. Gue kaget tuh, gue senderan, gue diem. Udah gue doain. Itu sepanjang malam gue agak merinding tuh ya. Di rumah justru gue malah keterornya gitu. Bentar-bentar gue nengok gitu, nengok ke sini, nengok ke situ, agak susah tuh gitu tuh. Karena bayangan gue lari ke situ terus, lari ke para korban gitu ya. Entah siapa nih, yang jelas, yang hologram paling jelas itu habis maghrib. Sampai datang pagi ya, karena gua agak susah tidur tuh, was-was, jadi bawahnya tuh was-was. Datang lagi maghrib, itu sampai 3 kali maghrib ya. Jadi 2 cowok 1 cewek. Nah yang kedua ini datang cewek ini kelihatannya sih wanita muda ya kelihatannya ya. Dia sedikit utuh lah ini, sedikit baik lah penampilannya, nggak terlalu berantakan. Sama habis maghrib gua selesai sholat, begitu gua nengok ke belakang ke arah tembok UP itu, ya sama, dia juga mengucapkan itu. Begitu juga dengan yang besoknya. Sampai 3 kali gue mengalami yang kayak gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk malamnya itu untuk apa ya, khususon lah untuk mereka semua itu. Khususon, gue bacain Al-Fatihah, gue bacain Kulhu, gue bacain selawat. Gue mohon maaf jika ada kekurangan, karena memang keterbatasan kemampuan kita dengan medan yang seperti itu. Juga kita kan nggak tahu ini cecerannya kemana aja larinya, karena ledakannya sepertinya dahsyat sekali. Soalnya besar itu lubang yang ditinggalkan itu, sampai sekarang masih ada tuh bekas. Dia mungkin sulit sekali ditumbuhi tumbuhan itu, sulit. Jadi karena merasa mungkin karena ada yang nggak keangkat lah, gue merasa berdosa juga. Tapi situasinya kayak gitu, ya udah selesai, itu udah nggak ada lagi. Wah, bulan Desember gue naik ke puncak Salak. Gue sengaja ngebase di tempat jenazah ditaruh tuh ya, gue ngebase di situ juga nggak ada apa-apa. Baru nanti ada apa-apa lagi itu gue mendaki Salak sering ya, nanti baru ketemu kejadian sedikit mistis justru di tahun 2019. Iya, dimana rekan gue itu bertemu seorang laki-laki juga seorang yang berpakaian persis seperti pramugari. Itu di 2019. Tapi waktu selama operasi, selama gue naik sampai tahun 2019 itu puluhan kali gue naik Gunung Salak, itu nggak ada apa-apa. Justru di tahun 2019 baru kejadian lagi, ya, kira-kira kayak gitu. Sedih juga gue dengernya bang. Wah sedih lah, gue juga kalau inget suka kaku nyeritanya. Soalnya khawatir apa namanya, ya melukai perasaan inilah keluarga korban gitu. Mah hati-hati banget ngomongnya gitu. Nah, dan semuanya korban baik keluarga maupun itu dikuatkan lah ya. Amin, semoga selalu dikuatkan. Amin. Makasih banyak nih bang, udah mau sharing bang. Nih kepada seluruh sahabat Q Misteri yang memiliki cerita atau pengalaman misteri, bisa klik link di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ritan bersama Arya Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.